Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat di gereja keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Mengucap syukur kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua di dalam acara doa dan puasa setiap hari Selasa yang biasa kita lakukan di gereja, tetapi sampai hari ini kita masih mengadakan di rumah kita masing-masing dan pelayanan firman Tuhan masih dalam bentuk via online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang nilai kehidupan kekristenan. Mengapa? Karena sampai hari ini masih ada banyak orang Kristen, anak Tuhan yang belum mengerti, bahkan tidak mengerti tentang nilai kehidupan kekristenan. Sehingga di dalam mereka menjalankan kekristenan mereka menjalankan seperti biasa-biasa saja. Tidak ada rasa tanggung jawab sebagai orang Kristen, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan, tidak ada gairah untuk memberitakan Injil Kristus dan sebagainya. Karena belum mengerti tentang nilai kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang nilai kekristenan, kita ini, manusia ini diciptakan secara luar biasa oleh Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Garis bawahi dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya memberikan kesimpulan bahwa manusia tidak diciptakan menurut ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalkan hewan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kita diciptakan berbeda, diambil dari rupa dan gambarnya Allah. Itulah sebabnya manusia itu manusia yang spesial, memiliki nilai kehidupan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, memiliki harga yang sangat mahal karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah? Karena ada tujuan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia menganggap hidup itu ya biasa-biasa saja. Ya, saya sudah hidup, saya jalani hidup ya seperti biasa. Tidak punya tujuan dalam hidup ini. Padahal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai umat ketebusan darah Yesus, kita harus punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki nilai yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Garis bawahi dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda di sini ya bicara tentang usia, bicara tentang pengalaman. Kita tahu Timotius masih seorang yang muda. Dalam pengalaman masih kurang, dalam usia juga masih muda, dan sebagainya. Dan Paulus menasihatkan dia supaya dia tidak dianggap oleh orang itu rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi berikanlah teladan. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Timotius itu diberikan kuasa yang luar biasa oleh Tuhan. Hidupnya itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Jadi jadilah teladan bagi banyak orang. Kalau bicara tentang keteladanan, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang patut kita contohi, yang patut kita teladani, bicara tentang teladan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang memberikan banyak teladan tentang nilai-nilai kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 3 poin yang saya catat di sini tentang teladan Yesus. Yang pertama, teladan Yesus bicara tentang belas kasihan. Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan.
Dia melihat orang yang sakit, dia sembuhkan. Dia melihat orang yang kelaparan, dia berikan makan. Dia melihat orang dalam kesusahan, dia tolong. Kenapa? Karena dia pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam Injil Matius 9 ayat 35 dan 36 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dikatakan ketika Yesus melihat mereka, orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus ini orang yang penuh dengan belas kasihan. Gemar menolong orang, gemar memberkati orang, gemar menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang yang kelaparan. Itulah pribadi Yesus, pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Kehidupan kekristenan itu paling tidak kita punya perasaan belas kasihan terhadap orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ya, secara umum kita hari-hari ini sedang mengalami kesusahan karena pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melihat orang lain dan memiliki rasa belas kasihan kepada orang. Itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita meneladani sifat-sifat Yesus yang luhur. Kita meneladani sifat-sifat Yesus yang mulia. Yang pertama apa? Memiliki belas kasihan. Karena itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tidak menutup mata dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, sifat Yesus, teladan Yesus yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Yesus itu rendah hati. Dia tidak sombong. Kalau kita lihat prestasi Yesus dalam pelayanan begitu luar biasa. Dia sangat viral pada zaman dulu. Dia memberikan banyak pelayanan yang luar biasa. Kesembuhan ilahi, mujizat di mana-mana dan sebagainya. Tetapi kemudian itu tidak membawa dia kepada pribadi yang sombong. Lalu kemudian dia mengumbar-ngumbar kesombongan di mana-mana. Tidak. Dia menunjukkan sikap seorang yang rendah hati. Itulah Yesus. Di dalam melayani Tuhan kita butuh kerendahan hati. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita hanya karena Yesus Kristus. Karena dia yang menganugerahkan itu dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali dalam kehidupan kita juga memiliki apa? Sifat rendah hati. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia pribadi yang rendah hati. Dia rela turun dari surga ke bumi. Dia menemui manusia dalam kesusahan, dalam kesulitan. Dia memberikan pertolongan dan mujizat yang luar biasa. Itulah teladan Yesus. Itulah nilai-nilai yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah sifat rendah hati. Yang ketiga yang saya catat di sini, teladan Yesus adalah teladan melayani. Yesus datang melayani. Di dalam Injil Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba kita perhatikan di sini. Yesus mengatakan dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Melayani itu
diberikan teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Melayani itu sangat penting. Melayani itu mulia. Tuhan mengajak kita untuk melayani Tuhan. Dia menjadikan kita teman sekerjanya Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Kalau kita bicara tentang pelayanan hari-hari ini, kita mungkin akan mengomentarinya begini. Bagaimana cara saya melayani Tuhan, Pak? Ya kan, kita ke gereja aja nggak bisa. Ibadah aja nggak bisa. Masih harus menjalankan protokol kesehatan, protokol dari pemerintah tentang COVID-19. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Ke gereja aja nggak bisa. Disinilah kurangnya pengetahuan kita tentang pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya dibatasi oleh 4 tembok gereja saja. Atau dengan kata lain, pelayanan itu tidak hanya terpusat di gedung gereja. Pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja dalam bentuk apapun. Misalkan contoh, berdoa, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan banyak orang, mendoakan keluarga-keluarga kita, rekan-rekan kita, atau mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja tempat kita beribadah, kita doakan. Itu pelayanan. Dan itu yang dicontohkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bicara tentang nilai-nilai kehidupan kekristenan, kita harus punya empati dan kita mendoakan orang lain. Terutama pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja tempat kita beribadah. Itu pelayanan. Kita tidak membiarkan, kan mumpung tidak ada ibadah, jadi kita tidak doakan gereja. Mumpung masih diliburkan. Tidak begitu. Kita doakan jemaat Tuhan di gereja kita satu dengan yang lain. Kita saling topang menopang dalam pelayanan. Itu pelayanan. Contoh pelayanan lain lagi, memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil keadaan seperti ini? Atau itu kan tugas dari gembala, hamba Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pelayan Tuhan. Kita jemaat nggak usah. Banyak alasan atau alibi dalam kehidupan kita. Kita bisa memberitakan Injil. Keadaannya seperti ini. Bisa dengan cara apa? Melalui handphone kita, media sosial. Ada WA, ada Facebook. Kita bisa menyampaikan atau saling telepon satu dengan yang lain. Kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Saya percaya pada kondisi kita tidak ketemu ya beberapa bulan ini. Saya yakin jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel sudah memiliki banyak kesaksian-kesaksian rohani. Pengalaman iman, pengalaman mujizat dengan Tuhan. Berbagilah itu dengan orang lain. Ceritakan pengalaman yang kita dapatkan di masa COVID-19 ini. Bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan menjaga kehidupan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa punya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman itu. Ceritakan kepada orang lain. Minimal kepada sesama jemaat kita. Saling WA, saling telepon, saling menghubungi satu dengan yang lain. Kita bersaksi kepada mereka. Kita juga bisa berbagi firman Tuhan. Kita mungkin mendapatkan firman Tuhan di mana berkat-berkat firman Tuhan. Kita berbagi. Itu melayani Tuhan. Contoh yang lain juga melayani. Kita bisa melayani dengan cara kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan kita. Tidak dinilai dari berapa jumlahnya. Tetapi yang paling penting adalah ketulusan hati kita di dalam memberikan. Menopang pekerjaan Tuhan. Kita masih mengadakan ibadah online. Membutuhkan peralatan-peralatan. Alat-alat yang dibutuhkan. Masih ada orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di altar. Mereka masih melayani. Kita harus saling memberkati. Sebab itu melayani dengan cara memberikan juga persembahan itu hal yang penting. Tidak dipaksakan. Tetapi ini bagian dorongan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi tidak dilihat dari jumlahnya. Tetapi kerinduan kita, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Sebagai wujud bukti kita melayani Tuhan. Jadi itu teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak menjadi orang kemudian
apa ya? Karena kita dirumahkan, diam di rumah, maka kita menjadi orang yang pasif. Kita bisa melayani Tuhan di rumah dengan cara-cara yang saya sudah sampaikan tadi. Mendoakan, membagi berkat melalui renungan-renungan firman Tuhan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, bersaksi bagi orang lain dan sebagainya. Kita bisa lakukan. Dan itu teladan Yesus dalam kehidupan kita. Paling tidak kita menjaga kondisi rohani kita di pasca pandemi ini tidak mengalami penurunan. Supaya rohani kita terus berkobar-kobar, menyala api Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh kita ini tetap berapi-api, bernyala-nyala. Kita tidak surut, kita tidak mengalami kemerosotan di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaganya dengan apa? Melayani Tuhan walaupun di rumah. Kalau kita sudah bisa keluar, kemana kita pergi, ya kita lakukan pelayanan. Karena ini dorongan Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja harus melayani Tuhan. Gereja itu bukan gedung, gereja itu kita semua. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah gereja-gerejanya Tuhan. Kita harus memberitakan Injil. Sampaikan kepada banyak orang tentang pengalaman Yesus yang kita alami dalam kehidupan kita. Supaya banyak orang juga tahu tentang Yesus. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Mungkin mereka bingung mau cari di mana. Mungkin mereka sedang galau, sedang bingung bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana cara membangun komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin banyak orang yang sedang bingung. Kita yang tidak bingung, kita kasih tahu caranya kepada mereka. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu pelayanan. Supaya banyak orang yang datang kepada Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kenapa? Karena kita memberitahukan kepada mereka. Saya berdoa buat jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel diberikan keberanian oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil kemanapun, dengan cara apapun. Tidak sulit zaman sekarang ya, kita punya handphone. Minimal kita semua punya handphone masing-masing di rumah. Ada WA grup, ada Facebook dan sebagainya. Kita pakai itu sebagai media untuk memberitakan Injil. Doakan satu dengan yang lain supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, rohani kita disegarkan oleh Tuhan. Kehidupan kita, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita. Terus menerus sepanjang kehidupan kita. Dia yang menjadi penolong di dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.